Shalom saudaraku dan sahabatku komunitas Mazmur 112. Kita akan merenungkan kembali firman Tuhan bersama-sama. Dan mari kita mau menghafal dulu Mazmur 23 sebelum kita akan merenungkan firman yang berikut ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah bentuk penggembalaan Tuhan bagi jiwa kita. Demikianlah Tuhan meminta kita menggembalakan orang-orang yang Ia percayakan untuk kita gembalakan. Domba-dombanya Tuhan, baik di rumah maupun di dalam gerejanya, di mana saja dalam persekutuan yang Tuhan percayakan. Ini yang Tuhan katakan kepada Petrus, jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Kita berdoa sebelum kita merenungkan yang berikut. Tuhan gembala agung segala domba, gembala jiwa kami. Tugas yang engkau percayakan bagi kami, yaitu mengembalakan domba-domba yang engkau kasihi di bawah pengembalaan kami. Mohon berkat-Mu dalam perenungan yang berikut. Dalam nama Yesus. Amin. Renungan kita hari ini berjudul apa saja yang diperbuatnya berhasil. Diambil dari Mazmur 1 ayat 3b. Jalan orang benar. Dituliskan dalam Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Dia mulai dari bawah, terus sampai tegak tengah hari. Orang benar yang seperti apa jalan hidupnya seperti cahaya fajar? Orang benar seperti apa yang hidupnya seperti pohon yang akarnya telah menemukan air sungai yang tidak pernah kering? Sederhana. Firman Tuhan mengungkapkan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Orang benar yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang benar yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang benar yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh atau yang suka mencemooh firman, yang suka meremehkan firman, suka mengejek firman, suka menganggap rendah firman. Jadi orang benar yang tidak seperti itu, yang tidak duduk dalam kumpulan seperti itu. Orang benar yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang benar yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itulah orang benar yang dikategorikan sebagai orang benar yang seperti cahaya fajar. Orang benar yang seperti pohon yang menemukan, akarnya menemukan air. Tetapi dikatakan, itu yang dia tidak lakukan. Tapi yang dia lakukan apa? Yang kesukaannya khusus, yaitu menyukai Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pertanyaan saya, bagaimana bisa merenungkan? Sesuatu yang bisa direnungkan adalah sesuatu yang bisa diingat dalam memori kita. Sama seperti binatang memamah biak. Kapan dia keluarkan yang sudah dimakannya? Dan ia kunyah ulang. Waktu dia istirahat, waktu dia santai. Ada saat di mana dia harus berjalan dan memakan rumput. Lalu menyimpannya di dalam kantong makanannya. Nanti akan dikunyah ulang waktu dia santai. Demikian juga kita. Ya,
Orang yang benar akan membaca firman secara teratur. Bagaikan binatang itu dia memasukkan makanan ke kantong makanannya. Kita harus menyediakan waktu membaca firman Tuhan secara teratur. Menghafalkan bagian-bagian dari firman yang kita anggap penting. Sehingga di waktu-waktu tertentu ketika situasi mendesak, saat mau tidur, saat terbangun tengah malam, atau pada dini hari, firman yang sudah kita baca dan kita hafalkan akan terbuka dalam memori kita. Dan ia mampu, dan kita mampu mengingatnya serta merenungkannya secara langsung. Orang yang menyukai hukum Tuhan, yang membacanya dan merenungkannya dan mengingatnya sehingga bisa merenungkan. Orang benar ciri khasnya sangat menyukai perintah Tuhan, seperti diberikan contoh oleh Daud di dalam Mazmur 119. Beberapa ayat saya ambil di sini, ayat 47. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu, kata Daud. Ayat 48, aku hendak menaikkan tanganku kepada perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ayat 97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ayat 113, orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Ayat 163, aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu ku cintai. Manfaat firman Tuhan sangat banyak. Mencintai dan merenungkan firman Tuhan sangat banyak manfaatnya. Salah satunya ada di ayat 3 bagian B dari Mazmur pasal 1 tadi. Secara jelas dipaparkan bahwa orang yang mencintai hukumnya dan merenungkan itu siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari buktikan kebenaran ini dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang wajib membuktikan itu. Dan Tuhan pasti dipermuliakan. Amin. Kita berdoa, Tuhan, meteraikan sabdamu di hati kami. Kami siap menjadi pelaku dari sabdamu. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.